warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dukun yang diwakili oleh Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Dukun Ibu Nevi Kurniawati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Dukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 24 Oktober 2023, saya ucapkan selamat datang dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, selama 1 jam ke depan, saya Agniatul Ulum Tausana selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Dan acara yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nevi Kurniawati SPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Dukun. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Siti selaku CGP dan juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Dukun. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan dari Bu Siti selaku CGP yang mana hari ini adalah diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru perlu kita apresiasi bahwa apa yang dilakukan Bu Siti sebagai guru penggerak angkatan pertama di SMA 1 Dukun ini merupakan contoh yang sangat luar biasa. Jadi dengan Bu Siti menjalani proses sebagai CGP ini banyak sekali mungkin ilmu yang bisa kita ambil. Salah satunya pada hari ini, mari nanti kita ikuti kegiatan diseminasi. Berharap dengan kegiatan ini kita bisa memperoleh tambahan-tambahan informasi, ilmu. Mungkin di akhir nanti kita juga bisa merefleksi tentunya apa yang disampaikan Bu Siti nanti berhubungan dengan hal yang lebih baik untuk sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita ikuti diseminasi ini dengan baik. Kita ambil nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan di SMA Negeri 1 Dukun ini. Dan saya berharap acara ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik, acara yang ketiga adalah sesi yang dinanti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita Ibu Siti Fauzia, Sarjana Agama. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nevi sebagai Wakil Kurikulum SMA Negeri
Desa Tundukun yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, dan saya sangat berterima kasih kepada semua guru yang telah meluangkan waktunya untuk kita saya membagikan ilmu, kita bisa sharing ilmu tentang guru penggerak budaya positif. Sebelum acara ini saya mulai, kita bisa untuk speaking fokus dulu, fokus. Saya bilang bumi itu bulan. Itu adalah kuncinya, bumi itu bulan. Kalau 6 itu 1, 8 itu 2, berarti 10 itu berapa? 1. Kalau 8 itu 2, 80 itu 3, kalau 100 2. Ya, sudah fokus ya. Alhamdulillah. Fokus. Buni Patulisa masih belum fokus. Kuncinya adalah bumi itu bulan. Berarti yang bulan-bulan itu yang dihitung. Kalau 80 otomatis 8 kan ada bulannya 2 tambah 0. Berarti 3. Ya, sudah fokus? Oke, kita mulai. Saya di sini sebagai pemateri diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju angkat tangan. 1. Yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3. Yang tidak setuju angkat tangan. Warni nggak kita angkat tangan. Berarti 3. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah itu termasuk meningkatkan disiplin anak? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Ini ada 3 pertanyaan. Saya tidak menjawab siapa yang benar atau salah. Nanti bisa dicari jawabannya setelah saya jelaskan ada materi selanjutnya. Jadi di sini nggak ada yang salah apa benar, semuanya benar. Ya. Jadi ini nanti materi bisa dilihat apakah ini benar salah apa benar. Kemudian selanjutnya nanti ada 6 topik dalam budaya positif. Nanti saya menjelaskan dalam 1 jam ke depan, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Poin yang pertama 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada contoh. Mungkin jadi nanti ada sebelahnya Bapak Ibu nanti bawa kertas, ada kertas. Ya, yang sebelah itu saya kasih sobekan kertas cuma satu bangku 1. Ini bangku sama ini Mbak Mina. Nah, 1, yang 1 nggak pegang. Jadi nanti yang A dan B seperti Pak Sabi memang Pak Sabi seolah-olah kertas ini benda yang sangat berharga. Sampai pegang sangat erat, jangan sampai
sebelahnya. Nah, di sini silakan dipegang. Gimana cara teman sebelahnya bisa mengambil kertas ada di tangan temannya? Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan temannya. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Sekarang Bu Emma sama Pak Sabi, gimana Bu Emma caranya untuk membuka kepala tangannya Pak Sabi? Ayo gimana? Ada uang ada barang ya Pak Sabi ya. Itu berdasarkan berharga buat Pak Sabi. Ayo gimana? Berarti Bu Emma mencoba untuk merayunya. Kalau Bu Indra mencoba untuk apa? Kalau Bu Amina gimana caranya? Sudah, terima kasih. Tadi dari ke Bapak Ibu tentang kepalan tangan tadi rata-rata adalah dengan cara membujuk, merayu. Nggak ada yang menghardik ataupun mengancam, tapi ada yang menyuap tadi. Ya. Nah, ini nanti aslinya strategi itu nanti yang Bapak Ibu buat untuk ke anak didik. Ke anak didik. Nah, apa yang terjadi rata-rata tidak ada yang mau membuka kepalanya. Ini aslinya itu ada teori telur. Ini diibaratkan teori telur. Telur itu kalau misalnya kalian Bapak Ibu guru khususnya ibu, kalau telur mau diceplok itu kan mesti ditutup atau dipukul dulu, ya kan? Tapi kalau telur itu pecah sendiri, maka apa yang terjadi? Enggak, kan jadi ayam atau bebek. Kalau menetas, nah itu maksudnya Merdeka Mengajar, maksudnya Bapak Ki Hajar Dewantoro itu maksudnya kita menggunakan teori telur. Kalau misalnya anak itu dibujuk, dihardik, diancam, maka anak itu akan mengulang lagi. Tapi kalau dari dalam dirinya sendiri yang mau berubah, itu nggak akan kembali lagi. Itu juga ketika telur kalau mau dipecahkan sama orang lain, otomatis akan menjadi telur goreng apa? Ya sudah dimakan sudah selesai. Beda kalau telur itu menetas, maka otomatis berkembang terus menerus. Nah itu maksudnya itu. Nah selanjutnya di perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah di sini kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita melihat suatu buruk itu dianggap salah, tapi aslinya semua perilaku memiliki tujuan. Kita beranggap bahwa berbohong itu adalah buruk. Tapi kalau suami berbohong sama istrinya masakannya itu enak padahal nggak enak, nah itu pahala kan memiliki tujuan. Jadi semua sesuatu yang buruk itu jangan dianggap buruk, tapi dilihat situasi dan kondisi. Nah itu maksudnya itu. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi aslinya teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita dulu tidak bisa mengontrol murid itu dikontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan
diulang lagi. Nah, itu teori pilihan kolaborasi. Konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Kalau stimulus bisa menang, bisa kalah. Kalau teori pilihan, model berpikirnya menang dan menang. Jadi kita harus memberi motivasi sama anak, kita pasti berhasil, kita pasti sukses. Nggak ada orang anak yang nggak sukses. Itu ini menurut teori itu. Kemudian di sini disiplin positif itu masuk ke tadi. Cuma nanti ini adalah gambaran peta konsep dari nanti yang saya jelaskan. Ada teori motivasi, ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu nilai-nilai kebajikan universal dari keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman pemantau. Itu motivasi ekstrinsik. Kalau dari intrinsik itu manajemen. Kemudian nanti ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti yang untuk guru-guru menyelesaikan masalah anak. Jadi nanti dari dalam diri anak-anak, gimana cara anak-anak itu merasa bersalah dirinya sendiri melakukan itu dan berubah sendirinya tanpa ada paksaan dari kita dan mencari solusi masalah dari dirinya yang punya masalah itu. Itu nanti ada 3 caranya: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini secara menyeluruh. Sekarang saya jabarkan sedikit disiplin. Disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin itu belajar dari bahasa Latin, mana asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Plato. Jadi kita di sini yang kita, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Padahal aslinya disiplin itu artinya belajar. Tapi kita memaknai disiplin itu harus patuh. Itu salah persepsi, salah arti. Kecenderungan orang adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu guru, disiplin itu bukan artinya sesuatu yang harus kita patuhi, bukan. Tapi artinya adalah disiplin dari bahasa Latin adalah belajar. Itu makna yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Kemudian di sini nilai kebajikan universal. Ini yang nanti harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini tadi harus memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan menaikkan nilai kebajikan yang dinilai seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita mencari motivasi dari dalam diri siswa. Jangan sampai kita motivasi ekstrinsiknya yang ditinggikan karena intrinsik yang lebih tercapai daripada dari luar. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dari sekolah angkatan pertama, apakah hafal profil, poin-poin profil pelajar Pancasila? Tolong Bu Ida sebagai koordinator tim 5 angkatan pertama 6 profil pelajar Pancasila. Beriman, dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri,
kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Terima kasih Mas Yafar. Sekarang Bu Iza sebagai guru komite. Komite apa pertama? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir, kreatif. Ya, terima kasih untuk tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Terima kasih. Sekarang kembali ke teori yang kedua, yaitu 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah pertanyaannya. Kalau motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau penghargaan. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang ketiga yaitu motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Itu pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila mana saya melakukannya. Dari ketiga ini, menurut Bapak Ibu guru, yang paling baik untuk digunakan motivasi yang mana? 1, 2, apa 3? Motivasi internal, karena selamanya dia akan memakainya. Beda kalau yang 1, 2, kalau nggak ada yang menghukum, nggak ada penghargaan, maka nggak akan jalan. Nah itu. Kemudian merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, itu kebiasaan kita merdeka, dipikir pokoknya kita ngajar merdeka, anak pejakan ya pokoknya merdeka. Padahal tidak. Aslinya guru itu sebagai menuntut anak-anak untuk mencapai kedepannya yang lebih baik. Aslinya guru itu untuk menuntut. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang memerintah anak itu menjadi baik, tapi anaknya memerintah dirinya sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Gimana caranya guru untuk menyampaikan itu? Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian lanjut, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tambah menghukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Karena apa? Tadi sudah saya bilang, kalau dikasih sesuatu maka akan dilakukan, tapi kalau nggak dikasih nggak dilakukan. Padahal itu adalah kewajiban. Nah, di sini pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Hasilnya dia bisa, karena dia mengharapkan hanya mendapatkan penghargaan, dia bisa optimal untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika nggak ada penghargaan, dia tidak melakukannya, maka menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Adanya penghargaan dia bisa berkreatif, tapi kalau tidak ada penghargaan dia nggak mau, kreativitasnya nggak ada. Yang terakhir itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena seringnya dikasih hadiah, dikasih penghargaan dari dalamnya sendiri, intrinsiknya motivasi dirinya sendiri nggak akan ada. Soalnya kebiasaannya sudah dikasih penghargaan. Di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi apapun yang dilakukan anak didik kita selalu mengapresiasi, walaupun kegiatan itu sepele, tapi kita harus memberi apresiasi. Bisa secara pengakuannya secara khusus, bisa pengakuannya secara
Jadi prosesnya ini yang kita fokuskan, bukan tentang hasilnya. Contoh pengakuan apresiasi ini ada 3 poin. Maka ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Jadi kata-kata apresiasi itu ada 3 poin ini kata-kata. Nggak langsung, oh kamu baik, oh kamu pintar. Jadi ada. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada kata pembukanya dulu, ada nilai kebajikan, baru ada situasi. Ada pembukanya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini pengakuan apresiasi itu bukan langsung, oh kamu pintar, oh kamu itu rasa kepedulian, langsung pada nilai kebajikannya. Enggak. Jadi ada pembukanya dulu, ada nilai kebajikannya, baru diucapkan situasinya. Ini adalah pokok-pokok daripada apresiasi kebajikan yang kita lakukan guru terhadap murid. Kemudian tindakan guru ya. Untuk ini saya ingin dari semua guru menjawab, bisa dengan saya kasih ini bawa pulpen untuk menulis. Nanti saya kasih waktu 2-3 menit untuk menulis dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini guru PJOK-nya ada 2. Silakan dijawab, saya kasih waktu 2 menit. Dikasih nama, di atasnya nama dan guru mapel. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Apakah hukuman atau konsekuensi? Tolong dijawab sendiri-sendiri menurut hati nuraninya. Sudah, Pak Sofi sudah. Yang lainnya, Mbak Mina ini masih belum. Nomor 4, gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Sudah selesai semua? Sudah. Oh belum. Mau ditempel atau dibaca satu-satu? Ditempel berarti tempel di sebelahnya sini. Nanti satu-satu saya suruh membaca benar apa salah dengan jawabannya. Ya, oke, silakan ditempel dengan namanya sendiri-sendiri, dikasih nama. Di atasnya dikasih nama. Silakan ditaruh di depan. Yang sudah selesai ditempel di depan. Oke, terima kasih. Ini jawabannya sudah saya. Nah, ini jawaban Pak Sapi. Yang pertama hukuman benar? 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, 7 konsekuensi. Tepuk tangan untuk Pak Sapi. Alhamdulillah, berarti bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang untuk Bu Agni. Yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, ketujuh konsekuensi. Bu Agni ini kurang fokus. Oh ya, mau ngelasin anak saja. Ya, sekarang Bu, siapa ini? Bu Emma. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang keempat, yang kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Ya, terima kasih. Terakhir, Bu Nevi, waka kurikulumnya ini. Silakan Mas Safi untuk mencermati perkataan saya ya. Nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 konsekuensi, nomor 7 konsekuensi. Jadi boleh disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Tak kasihan loh Bu Nevi. Untuk Bu Nevi bukan bagian si keamanan. Lah, enggak kan itu karena tidak menggunakan sepatu hitam Bu, masih. Berarti ini semuanya kena hukuman. Iya. Pakai sepatu. Iya, benar sekali. Sekolahnya nggak pakai sepatu. Oke, ini saya jelaskan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka
dan konsekuensi. Terima kasih. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini memang kalau restitusi ini dari sini saya sendiri pertama nggak paham apa itu maksud. Tapi ini kembali ketika kita nanti ada di belakang saya menjelaskan ada restitusi 3 nanti kembali ke siswa. Jadi kita ke siswa bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Restitusi itu kesalahan itu bukan sebagai paksaan, tapi tawaran. Dari kemarin itu ada saya membuat aksi nyata, ada itu sama murid 12-6 yang sering membuat dia melakukan kesalahan, namanya Fiska. Nanti ada di YouTube saya juga. Fiska itu jadi di sini dia karena sering tidak masuk atau terlambat sekolah, jadi saya tanyain. Jadi nanti ada menstabilkan identitas, kemudian menanyai kesalahannya. Jadi kita nggak langsung mengecek itu salah. Jadi nanti ada tahap-tahapannya. Nanti ada di belakang. Lanjut keyakinan kelas. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu guru, apakah jenengan di kelas itu sebelum pembelajaran awal-awal ajaran baru membuat keyakinan kelas? Ya. Buat keyakinan kelas, Pak Sabi? Buat. Bu, ya. Semuanya membuat. Apa bedanya antara keyakinan dan peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan, tapi harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Sebenarnya kita tanya ini, ada pertanyaan pemateri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah peraturan menggunakan helm. Tapi keyakinan kelas itu adalah nilainya. Kenapa kita harus menggunakan helm? Keselamatan. Nah, keyakinan kelas itu adalah keselamatan. Nilainya kita. Kalau anak itu dilarang kita tambah melakukan kan? Nah, kita jangan sampai membuat keyakinan kelas juga ada cirinya. Kita nggak boleh menggunakan kalimat negatif atau kalimat melarang. Tidak. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Misalnya dilarang tidur di kelas, itu nggak boleh. Dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi diganti kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Dilarang main HP di kelas. Kata-kata dilarang harus dibuang. Jadi menyimpan HP di tas, di saku bisa. Jadi jangan sampai menggunakan kata-kata negatif, karena kata-kata negatif itu yang membuat anak itu tambah melakukannya. Nah, keyakinan kelas itu ada syaratnya, tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus positif. Karena anak itu kalau diberi motivasi positif itu akan tambah melakukannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan?
kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Nah ini, kalau peraturan kelas itu ranahnya cuma di dalam ya, lebih besar lagi keyakinan kelas, baru lingkungan positif, kemudian baru budaya positif. Nah sekarang sekolah itu kalau bisa dibudayakan positif. Nah ini lagi nanti silakan dijawab. Peraturan keyakinan kelas tadi sudah tahu kalau berkendara roda dua harus menggunakan helm, berarti itu adalah keselamatan. Berarti di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya seperti tadi, ditulis nama dan dijawab. Yang pertama sekarang kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Ini dijawab apa Bu Siti? Nilai keyakinan kelasnya apa? Jawab sendiri-sendiri. Jawab selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Akhir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Nomor 5, dilarang menggunakan narkoba. Yang ke-6, bergantian atau menunggu giliran. Yang ke-7, gunakan masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba.
Sudah? Ya. Sekarang kita samakan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan komitmen. Bisa disiplin juga. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, bisa menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, berarti bersabar, menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Sekarang saya baca milik Bu Iza. Yang pertama disiplin, yang kedua keamanan, yang ketiga disiplin, yang ketiga disiplin, yang keempat keselamatan, yang kelima kesehatan, yang keenam belajar bersabar, yang ketujuh kesehatan, yang delapan keselamatan. Aslinya nggak ada yang salah, semuanya itu benar, nggak ada yang salah. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 2.4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, dari yang pertama dan pesan tadi ada 5. Semua manusia, kebutuhan dasar adalah semua manusia itu membutuhkan yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir yaitu kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Setiap manusia ingin mempertahankan hidupnya, kemudian ada rasa kasih sayang dari orang lain atau rasa diterima, kemudian ada kesenangan, yang terakhir yaitu kebebasan. Nah, setiap anak juga yang terakhir ini yang paling itu kebebasan. Kemudian mau foto atau tulisan, silakan saya kembalikan ke sini. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu 2.5, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada motivasi, itu bisa identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Jadi ada identitas gagal itu kontrol dari luar, identitas berhasil sukses dari luar, identitas berhasil sukses dari diri, dari dalam. Jadi yang pertama ini menghindari hukuman, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau identitas berhasil sukses itu dari luar, teman atau pemantau. Kemudian kalau identitas sukses dari kontrol diri adalah manajer. Nah, ada 5 ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu termasuk penghukum. Hasil memberontak, justru anak tambah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau dia bersalah, dia berbohong untuk menutupinya. Karena kalau dia mengaku, tambah dihadik, disakiti, tambah dia dikatain, kalau kamu melakukannya, awas ya, akibatnya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dia nggak akan menghargai guru. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasa. Dampaknya pada murid mengulang dan mengulang kesalahan itu. Kalau pembuat rasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan,
disembunyikan, kesalahannya akan disembunyikan, menyangkal, bohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini masih di atasnya. Murid berkata, maafkan saya. Jangan pada murid merasa rendah diri. Kalau identitas berdasarkan sukses teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingin tidak ibu pernah bantu? Ingat, tidak pernah ibu ingat, ibu selalu membantu kamu, gitu. Hasilnya ketergantungan karena merasa selalu ibu guru itu yang membantu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung. Tapi kalau di sini pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu biasanya kalau anak kecil kan dapat bintangnya berapa. Kemudian kalau dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir yaitu manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan diri. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari sini 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu pahami. Seharusnya kita atau siswa itu di posisi mana? Posisi mana? Jangan sampai yang posisi mana, nanti ada WA gitu. 5 posisi ini menurut Bapak Ibu seharusnya untuk siswa kita posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Semuanya. Kalau semuanya, ini saya kasih soal lagi. Silakan dijawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Lah, itu apakah dari 5 tadi itu yang mana? Apakah bagi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Jadi pilih dari 5 pilihan itu. Persoalan untuk kita semua. Saya sudah menjawab juga. Sampai tinggal menjawab. Saya membuat soal dan menjawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah termasuk penghukum atau pemantau, teman, kemudian merasa bersalah atau manajer? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Terserah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dilihat dari guru berkata. Nomor 2, saat kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak
nomor 3, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu dan bapak. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Emang komunitas semandu kelompok campuran. Nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Silakan dipilih. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kenapa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Paling terakhir. Kalau sudah silakan ditempel di sebelah kiri ya kawan. Oke, terima kasih. Sekarang saya bacakan jawabannya, apakah sama? Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Kalau benar ya, nanti saya bacakan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Berarti kita harus belajar lagi ya, antara pembaca antara ya. Kita belajar lagi ya. Lanjutannya siapa tapi kepingin CGP selanjutnya biar tambah ikut penimbasannya ya, pengimplementasinya ya. Ya monggo silakan ikut CGP. Ada beberapa Bu Aida, Bu Nevi. Terima kasih Bu. Sudah, alhamdulillah. Bu Nevi nggak ikut? Bu Nevi nggak? Bu Nevi? Oh iya, Bu Nevi langsung ikut lulus dan jadi kepala sekolah ya. Mengerjakan di sekolah seperti saya. Lah makanya sampai yang ikut toh. Oke, sampai ikut siap. Harus Ayo Bu Nita juga ya. Bu Nita sudah. Bu Nita Liza. belum. Ayo. Kurang 2 kali. Sekarang 11, kemudian 12, setelah itu nggak ada. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 poin yang harus kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan maaf, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kalau kemarin saya lomba karya kedua di SMA 1 mana, pas segitiga restitusi ini saya berkelompok 3 orang, jadi gantian jadi murid, jadi guru, dan ada yang jadi observasi.
Jadi seperti kita sebagai pemeran aktor abis, jadi kita seolah-olah jadi murid, di mana kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhan, dan kita menanyakan keyakinan. Di situ ada poinnya. Jadi ketika saya sendiri belajar seperti di BK, gimana kita harus menangani anak-anak yang selalu mungkin melakukan kesalahan atau kekeliruan. Kita bukan menganggap kesalahan, tapi kekeliruan. Lah, gimana anak itu tidak merasa dia bersalah? Maksudnya bersalah itu dia nggak stres. Tapi kita sebagai teman, kita sebagai manajer, kita mengeluarkan dalam dirinya gimana caranya untuk mengubah anak itu, bukan takut dengan kita. Jadi takutnya di sekolah dia tidak melakukannya, tapi di rumah dia melakukannya lagi. Nah, di sini untuk tahap satu menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita Bapak Ibu bisa mengatakan salah itu biasa. Manusia itu tempatnya salah. Al-insanu nisyanun wal-khata. Manusia tempatnya salah dan lupa. Gak ada orang gak pernah bersalah. Itu bisa dari anak Uyo. Jadi anak gak dong langsung. Berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menangani anak itu langsung kita menanyakan dulu, kita memberi motivasi. Jangan langsung kamu salah gini, enggak. Manusia salah itu manusiawi. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi gimana kalau kita tidak selalu berbuat salah? Jadi kita giring, kita arahkan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika dia melakukan itu karena dia ingin bebas, karena ini dia ingin diakui, begitu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik? Besok lagi itulah kata-kata yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan, apakah itu baik? Kalau di sekolah tidur saja, apakah itu membawa manfaat untuk kamu? Jadi kita tanyakan itu. Kemudian, nah ini terakhir Bapak Ibu, refleksi. Saya ingin silakan ditulis refleksi dalam kegiatan modul yang saya jelaskan 1 jam yang tadi, ya, tentang budaya positif. Boleh tentang saya menjelaskan kok Bu Siti nggak ini, terserah. Saya paham tentang ini Bu Siti, monggo. Saya tentang saya bisa membedakan antara pendukung dan ini. Saya paham tentang budaya positif apapun yang saya jelaskan. Ditulis sendiri, nggak usah musyawarah. Ditulis selalu nonton. Ini berarti tenang.
dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai setiap individu yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Yang terakhir, kita lebih mengetahui bagaimana proses menciptakan kolaboratif peserta didik. Terima kasih diucapkan, alhamdulillah kita semua sudah berada di penghujung acara yaitu penutup. Kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti serangkaian kegiatan diseminasi modul 1.4, semoga ilmu-ilmu baru yang kita terima dapat bermanfaat. Saya Alina Ulun Kausana selaku MC meminta maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Jadi kalau positifnya seperti tadi ini ada apa tadi? Lebih baik menyimpan HP ketika pembelajaran. Ini ada pengecualian kalau memang dibutuhkan seperti project kemarin kan membutuhkan HP, berarti harus menggunakan HP. Lalu tutup pintu saat kembali saat masuk atau keluar kelas. Tutup pintu. Oke, pakai apa banyak sesuatu yang peraturan yang bagus. Semua anggota tiket harus melaksanakan tiket. Berarti sama dengan tadi melaksanakan jadwal tiket. Harap matikan kipas saat tidak digunakan. Berarti sama dengan tema listrik. Ini harap tenang ketika guru menjelaskan pelajaran. Berarti sama dengan yang pertama tadi. Kemudian jangan bolos saat pelajaran kecuali saat sakit. Kata-kata jangan bolos. Berarti dari apa? Berarti baik kau. Berarti rajin masuk sekolah. Bisa kan dibuat kata rajin masuk sekolah. Kalau kata-kata yang digunakan itu tidak boleh, jangan, itu buku alhamdulillah lupa. Kalau sifatnya manusia disebut melanggar. Buanglah sampah pada tempatnya sama dengan tadi. Tidak boleh bermain HP. Kata-kata tidak boleh diganti dengan kata-kata tadi. Lebih baik menyimpan HP. Melaksanakan tiket setiap hari agar telah menjadi Setiap hari yo. melaksanakan tiket yang tiket berarti pegel sih setiap hari jangan aku satu hal perasaannya aku loh berapa menit sih harap bermain bola di lapangan situasi bola lapangan apabila pelajaran telah selesai pada waktu pelajaran, selanjutnya tulisan di papan tulis undang-undang membuang sampah pada tempatnya sama dengan yang tadi buang sampah. Kemudian tidak boleh, ini kata-kata tidak boleh diganti HP disimpan kecuali ketika diperlukan. Dilarang bermain HP sama. Ini sama sendiri ya yang pakai presentasinya banyak yang larang main HP. Harus datang tepat waktu. Kemudian marahnya saat pelajaran berarti dianggap tenang. Kemudian di sini tidak boleh bermain HP lagi.